Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sarul Gada SPP serta Mbak dan Mas Asisten Praktikum di mata kuliah ini. Kami di sini akan mempresentasikan terkait hasil kunjungan kami ke Taman Randu Bengkong dan TPST Soka Bersih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Prasetyo dengan NIM 097. Saya Damar Pitaloka dengan NIM 084. Saya Dani Kapolri Bias dengan NIM 044. Dan tiga rekan kami yang berhalangan hadir ada Alvira dengan NIM 036, Dani Prasetyo dengan NIM 50, dan Dina Octaviana Putri dengan NIM 047. Taman Wisata Randu Bengkong adalah objek wisata yang terkenal di Jawa Tengah, tepatnya di Banyumas, Kota Purwokerto, dengan ciri khas air yang dingin dan bersih. Wisata ini terletak di Desa Setamat, Kecamatan Sumber. Sesuai dengan namanya, tempat ini memiliki pohon randu yang bengkong, sehingga dinamakan Taman Randu Bengkong. Daya tarik wisata ini adalah karena kolam randu bengkong bersih dan airnya segar karena dari pegunungan langsung dan tidak memakai favorit. Air tersebut mengalir setiap harinya, maka terjamin kebersihan dan kesegaran air dalam kolam di wisata Taman Randu Bengkong. TPST Soka Bersih pada tahun 2012. Sistem pengelolaan sampah berubah dari metode angkut buang ke fokus bank sampah berbasis 3R yang berhasil meraih penghargaan SDK. Pada 2019, kebijakan baru diberlakukan dengan menutup TPST dan mendorong pengelolaan sampah secara mandiri. Pusat daur ulang atau PDU mulai dibangun dari 2020 untuk mendukung pengelolaan yang lebih baik. Pada 2021, pengelolaan sampah yang dilakukan sesuai aturan yang benar, mengelola 25-26 kubik atau sekitar 10-11 ton sampah per harinya. Sebenarnya salah satu nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Di salah satu ada input alami dan input manajemen. Input alami, mata air lingkungan. Air menjadi komponen untuk operasional kolam renang alami yang menjadi daya tarik utama taman wisata sumber air ini berasal dari mata air lingkungan yang mengalir sepanjang tahun, memberikan kesegaran dan kualitas air yang tinggi. Yang kedua adalah vegetasi dan komponen. Vegetasi sekitar termasuk pohon-pohon besar memberikan keteduhan dan membantu menjaga suhu udara di kawasan wisata tetap sejuk. Yang ketiga adalah lingkungan alam pegunungan. Lokasi Randu Bengkong yang berada di dataran tinggi memberikan pemandangan indah, udara segar, dan atmosfer yang jauh dari polusi. Selanjutnya ada input manajemen. Yang pertama ada sumber daya manusia. Sumber tenaga kerja yang dikerjakan berasal dari masyarakat lokal. Terus yang kedua ada infrastruktur, fasilitas yang dibangun untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung seperti gazebo, tempat duduk di sekitar kolam, area bermain anak-anak, dan fasilitas lainnya. Yang ketiga ada pengelolaan air. Pengelolaan distribusi air dari mata air ke kolam renang dan kolam ikan menjadi salah satu prioritas utama dalam memastikan keberlanjutan operasi wisata. Selanjutnya ada promosi dan pemasaran. Tempat wisata ini mengadopsi strategi promosi yang mencakup program keanggotaan untuk pengunjung tetap, penjualan tiket yang variatif, serta kampanye melalui media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selanjutnya ada identifikasi output dan identifikasi komponen nilai lingkungan. Identifikasi output yang pertama adalah utama, pengalaman wisata dan pendapatan ekonomi. Yang kedua ada produk samping, ada keindahan estetika dan edukasi lingkungan. Yang ketiga ada residu, sampah wisata dan air bekas kolam. Selanjutnya ada sisa buangan. Di sisa buangan ada polusi udara. Selanjutnya ada identifikasi
Next, acara 2, metode evaluasi. Baik, bisa dilihat terdapat 3 jenis metode dalam evaluasi ekonomi. Ada benefit based evaluation, cost based evaluation, dan alternatif lain seperti analisis input dan output. Nah, pada praktikum kali ini kami menggunakan sistem travel cost method dan SK surplus konsumen, yang dimana kami mengambil sampel 30 responden yang berkunjung ke Taman Randu Bengkong dan kepada pengelola Taman Wisata Randu Bengkong berupa pengelola dari BUMDES itu sendiri. Dari 30 responden tersebut kami memperoleh hasil berupa yang pertama, pada metode travel cost method memperoleh hasil berupa nilai R-square senilai 0,4048636 yang menunjukkan nilai 4,05% pada variabel jumlah kunjungan konsumen. Nilai ini signifikan senilai 0,295 sekian dan surplus rata-rata pariwisata senilai 4,776,65 rupiah. Yang kedua ada metode SK surplus konsumen memperoleh hasil berupa total kunjungan dalam setiap tahun yaitu sebesar 25.887 kunjungan, yang mana memperoleh rata-rata surplus konsumen senilai 284, sekian dan memperoleh nilai ekonomi wisata per tahun senilai 127.927.299,1 rupiah. Next, baik, bisa dilihat ini merupakan bentuk dari tabel tabulasi, bisa dilihat di Kita masuk ke acara 3, yaitu analisis jasa lingkungan. Jasa lingkungan merujuk pada berbagai manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat ini meliputi aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya yang mendukung kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. Jasa lingkungan dapat dikategorikan ke dalam 4 aspek utama, yakni aspek jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa budaya, dan jasa pendukung. Terus selanjutnya ada jenis jasa lingkungan. Yang pertama ada jasa penyediaan, di mana jasa penyediaan ini mencakup berbagai produk langsung yang dihasilkan ekosistem untuk kebutuhan manusia, seperti air bersih, pangan, hasil pertanian, dan energi. Yang kedua ada jasa pengaturan, di mana jasa pengaturan ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan melalui mekanisme alami seperti regulasi iklim, pengelolaan sumber daya air, dan pengolahan limbah. Yang ketiga ada jasa budaya, di mana jasa budaya memberikan manfaat non material dari ekosistem seperti rekreasi, edukasi, dan pelestarian. Ekosistem alami sering menjadi lokasi wisata dan tempat belajar yang menyenangkan, sekaligus mendukung pelestarian budaya lokal melalui seni dan upacara adat. Yang keempat ada jasa pendukung, di mana elemen dasar yang menopang keberlanjutan seluruh fungsi ekosistem lainnya. Kita masuk ke acara 4, identifikasi dampak lingkungan. Tahap kegiatan. Tahap prakonstruksi meliputi alih fungsi lahan, perencanaan infrastruktur, pengadaan air, dan sosialisasi masyarakat dengan dampak seperti hilangnya lahan pertanian dan perubahan ekosistem. Namun membuka peluang kerja. Tahap konstruksi mencakup pembangunan fasilitas dan distribusi air yang berpotensi merusak tanah, air, udara, dan vegetasi, tetapi menciptakan lapangan kerja sementara. Pasca konstruksi berfokus pada operasional wisata, pemeliharaan fasilitas, pemasaran, dan pengolahan berkelanjutan untuk meningkatkan PAD desa. Selanjutnya ada dampak lingkungan. Yang pertama ada tanah.
Alih fungsi lahan dapat menyebabkan hilangnya area pertanian dan perubahan habitat alami. Yang kedua ada air, penggunaan dan distribusi air yang lebih jauh dapat mempengaruhi ekosistem air dan keberlanjutan, terutama jika ada kekurangan atau ketidakseimbangan air di musim hujan dan kemarau. Terus ada vegetasi, di mana pemangkasan pohon atau perubahan vegetasi untuk pembangunan fasilitas. Meskipun pohon di sekitar dipotong diatur untuk menjaga keteduhan. Yang terakhir ada sosial ekonomi, di mana peningkatan kesadaran masyarakat mengenai manfaat desa, wisata, serta peluang kerja yang akan muncul. Berikutnya ada acara 5, yaitu penentuan dampak penting hipotetik pada AMDAL. Yang pertama adalah identifikasi dan penjelasan input di TPST. Input yang diterima di TPST KSR PDU Soka Bersimpah mencakup berbagai jenis sampah rumah tangga dan limbah lainnya yang dikelola secara sistematis kategori sampai sampah masuk 15%, residu 10%, rongsok 10%, dan kategori lainnya 25%. Selanjutnya ada output yang dihasilkan oleh TPST Soka Bersimpah. Yang pertama ada produk utama yaitu RDF, bahan bakar yang digunakan sebagai bahan bakar pengganti batu bara. Selanjutnya ada kompos sebagai pupuk organik dan untuk pangan ternak. Selanjutnya ada produk sampingan yaitu material daur ulang yang akan dijual ke industri daur ulang. Dan yang terakhir ada residu yaitu berupa kain karet yang akan dibakar menjadi abu. TPST SKSM Soka Negara menerapkan sistem pengolahan sampah terpadu dengan mengadopsi prinsip industri hijau yang melibatkan serangkaian langkah berupa pengumpulan sampah, pemisahan sampah manual, proses di mesin hibrid, dan pengolahan output. Dan selanjutnya ada mengidentifikasi biaya dan pendapatan. Berdasarkan perhitungan biaya dan penerimaan yang disajikan, TPS ini memiliki total biaya tetap sebesar 22.500.000 dan total biaya variabel sebesar 4.550.000 rupiah. Maka total biaya yang dikeluarkan adalah 27.050.000. Sementara itu total penerimaan mencapai 30 juta yang menghasilkan pendapatan bulanan sebesar 30 juta. Dengan demikian, organisasi ini menghasilkan surplus sebesar 2.950.000. Pendapatan yang lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan menunjukkan keuntungan yang dapat digunakan untuk pengembangan lebih lanjut atau alokasi lainnya yang ada pada TPST ini. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari wisata Randu Bengkok di Banyumas memanfaatkan sumber daya alam pegunungan yang meliputi mata air, vegetasi, dan lingkungan sekitar untuk menciptakan destinasi wisata berkelanjutan. Pengolahan yang baik melibatkan masyarakat lokal, strategi promosi modern, serta prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya dan infrastruktur. Dampak tidak hanya meningkatkan ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan peluang kerja serta menjaga keseimbangan lingkungan. Untuk kesimpulan dari TPST Soka Negara, yaitu menerapkan sistem pengolahan sampah terpadu berbasis prinsip industri hijau untuk meminimalkan dampak lingkungan dan memaksimalkan manfaat. Proses pengolahannya melibatkan pengumpulan, pemisahan manual, dan pengolahan sampah menjadi berbagai produk bernilai seperti RDF yang akan menjadi bahan bakar alternatif dan sampah-sampah lainnya yang akan menjadi kompos dan makan makhluk. Baik, selanjutnya yaitu tanya jawab. Saya izin bertanya terkait nilai valuasi ekonomi yang telah tadi dipaparkan. Apakah ada kemungkinan perubahan nilai dari yang tadinya sekian menjadi sekian saat tiap tahunnya begitu? Baik, izin menjawab ya. Tentunya bakal bisa berubah karena dari yang kita peroleh itu terbatas ya, dari 30 responden. Jadi kalau misal kita merubah data dari satu responden aja itu bakal dapat merubah hasil dari valuasi ekonomi tersebut. Terima kasih. Tadi kan ada masalah tentang penurunan FDF di TPST ya. Itu dari kalian ada nggak sih solusi dari
Baik, izin menjawab ya. Untuk terkait permasalahan yang penumpukan RDF itu, untuk saat ini mungkin solusinya masih menunggu pembeli ya. Tapi untuk kedepannya dari pihak TPST-nya itu masih menunggu mesin yang bisa buat mengolah RDF itu. Mungkin bisa untuk hasil pengolahan itu bisa jadi kayak paving block, terus genting dan lain-lain gitu lah. Mungkin untuk saat ini tantangannya masih di pengadaan mesin yang masih belum cukup. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.